Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Adelia Agustina dari Offering O. Di sini saya akan menjelaskan tentang osilasi tergandeng pada dawai. Jadi, osilasi tergandeng pada dawai dapat dilihat di gambar ini bahwa osilator ini terdapat massa ke R dan ada massa 2 di sampingnya. Dengan pergeseran untuk yang kiri itu ke R-1 dan yang di tengah adalah R dan yang di kanannya itu R+1. Dengan massa bergerak ke R ini dipengaruhi oleh tegangan T yang konstan. Jika sudut θ1 dan θ2 ini dibuat horizontal dengan dawai, maka nilai sin θ1 dan sin θ2-nya yaitu untuk sin θ1 sama dengan YR min YR min 1 per A, dan untuk sin θ2-nya itu YR min YR plus 1 per A. Untuk persamaan gerak osilator ke R ini adalah M DYR kuadrat per DT kuadrat sama dengan min T dikalikan dalam kurung sin θ1 plus sin θ2. Kemudian persamaan dari sin θ1 sin θ2 itu dimasukkan dalam persamaan ini, kemudian menghasilkan untuk DYR kuadrat per DT kuadrat sama dengan T per MA dikalikan YR min 1 min 2 YR plus YR plus 1. Jika gerakan dipandang berupa kombinasi dari modus normal dengan frekuensi omega, maka Y adalah fungsi waktu dari gerakan harmonik sederhana berosilasi terhadap sumber kesetimbangannya. Dapat dituliskan pergeserannya yaitu YR sama dengan AR eksponensial pangkat IWT. Di mana AR ini adalah perpindahan maksimum. Demikian pula untuk nilai YR plus 1, maka AR-nya juga di plus 1 dikalikan eksponensial pangkat IWT. Kemudian juga dengan nilai YR min 1, maka AR-nya di min 1 juga, kemudian dikalikan eksponensial pangkat IWT. Ini menggunakan nilai Y, maka akan mendapatkan persamaan gerak yaitu min omega kuadrat dikalikan AR dikalikan eksponensial pangkat IWT sama dengan T per MA dikali AR min 1 min 2 AR plus AR plus 1 dikalikan eksponensial IWT. Ini merupakan persamaan yang fundamental. Sekarang jika dimulai dengan massa pertama yaitu R sama dengan 1 dan bergerak sepanjang senar, maka persamaan yang sama seperti R dengan mengasumsikan nilai R sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya kita buat dengan N gitu. Kita misalkan dengan N saja dengan syarat Y0 sama dengan A0 sama dengan 0 dan YN plus 1 sama dengan AN plus 1 sama dengan 0. Mendapatkan persamaan yaitu ketika R sama dengan 1, A0-nya sama dengan 0, ditambah 2 min MA omega kuadrat per T dikali A1 min A2 sama dengan 0. Dan sehingga ketika R sama dengan N, persamaannya yaitu min AN min 1 plus 2 min MA omega kuadrat per T dikali AN sama dengan 0, dengan syarat AN plus 1 sama dengan 0. Jadi, dari N persamaan, jika diselesaikan akan menghasilkan N nilai yang berbeda dengan omega kuadrat. Setiap nilai dari omega kuadrat menjadi frekuensi mode normal. Jumlah mode normal menjadi sama dengan jumlah massa. Solusi formal dari himpunan persamaan N ini melibatkan teori matriks. Lalu, jika N sama dengan 1, satu massa pada dawai dengan panjang 2A hanya membutuhkan persamaan untuk R sama dengan 1, di mana ujung tetap dari dawai memberikan A0 sama dengan A2 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan A min MA omega kuadrat per T dikali A1 sama dengan 0. Dan untuk nilai omega kuadrat adalah 2T per MA. Jika N sama dengan 2 dengan panjang 3A membutuhkan persamaan untuk R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, yaitu
A min MA omega kuadrat per T dikali A1 min A2 sama dengan 0, dan min A1 plus 2 min MA omega kuadrat per T dikali A2 sama dengan 0, dengan syarat A0 sama dengan A2 sama dengan 0. Dengan mengeliminasi A1 atau A2 menunjukkan bahwa kedua persamaan ini dapat diselesaikan ketika 2 min MA omega kuadrat per T dikuadratkan min 1 sama dengan 0. Sehingga A min MA W kuadrat per T min 1 dikalikan 2 min MA omega kuadrat per T plus 1 sama dengan 0. Jadi ada dua frekuensi mode normal, yaitu untuk omega kuadrat 1 sama dengan T per MA, dan untuk omega kuadrat yang kedua adalah 3T per MA. Untuk mencari solusi umum dari setiap nilai N, kita tulis ulang persamaannya, yaitu min AR min 1 plus 2 min MA omega kuadrat per T dikali AR min AR plus 1 sama dengan 0. Sehingga nilainya yaitu AR min 1 plus AR plus 1 per AR sama dengan 2 omega 0 kuadrat min omega kuadrat per omega 0 kuadrat, di mana omega 0 kuadrat sama dengan T per MA. Dapat dilihat bahwa untuk nilai tetap tertentu dari frekuensi mode normal, ruas kanan persamaan ini konstan, tidak bergantung pada R, sehingga persamaan ini berlaku untuk semua nilai R. Dapat diasumsikan dengan menyatakan amplitude massa ke R pada frekuensi sebagai nilai AR sama dengan C dikali eksponensial pangkat IR theta, di mana C adalah sebuah konstanta dan merupakan beberapa sudut konstan untuk nilai tertentu dari frekuensi. Persamaan ruas kiri menjadi AR-1 plus AR plus 1 per AR sama dengan C dikali eksponensial pangkat I R-1 theta plus eksponensial I kali R plus 1 theta per C eksponensial pangkat I R theta sama dengan eksponensial min I theta plus eksponensial I theta yang konstan dan tidak bergantung pada R. Nilai frekuensi dengan mudah ditemukan dari kondisi batas A0 sama dengan AN plus 1 sama dengan 0 yang menggunakan sin R theta dari E pangkat IR theta, sehingga nilai A0 sama dengan C sin R theta dan sama dengan 0, dan untuk AN plus 1 sama dengan C sin N plus 1 theta sama dengan 0. Ketika N plus 1 theta J sama dengan PJ, untuk J nilainya yaitu 1, 2, 3 sampai seterusnya, maka didapatkan nilai untuk theta J sama dengan PJ per N plus 1, dan untuk AR sama dengan C sin R PJ per N plus 1. Amplitude massa ke R pada frekuensi mode normal tetap theta J untuk menjadi nilai yang diperbolehkan untuk theta J dapat ditulis AR-1 plus AR plus 1 per AR sama dengan 2 omega 0 kuadrat min omega J kuadrat per omega 0 kuadrat sama dengan 2 cos theta J sama dengan 2 cos JP per N plus 1. Sehingga nilai omega J kuadrat sama dengan 2 omega 0 kuadrat dikalikan 1 min cos JP per N plus 1. Kemudian ada persamaan gelombang. Dalam bab ini ditunjukkan bahwa getaran yang digabungkan dalam struktur periodik dawai yang dimuat menjadi gelombang dalam media kontinu menghasilkan persamaan DYR kuadrat per DT kuadrat sama dengan T per MA dikalikan YR-1 min 2YR plus YR plus 1. Diketahui bahwa dalam mode normal tertentu semua massa berosilasi dengan mode yang sama frekuensi omega. Jadi, semua memiliki ketergantungan waktu yang sama.
Namun, seperti yang ada pada gambar tadi yang memiliki dua massa, di mana A1 dan A2 antifase. Perpindahan transversal juga bergantung atas nilai R, yaitu posisi massa ke R pada senar. Dengan kata lain, YR adalah fungsi dua variabel independen, ya, waktu T dan lokasi R pada dawai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.